Bambu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas adalah bambu jenis betung. Bambu betung memiliki serat yang gak keras dibanding bambu-bambu lainnya. Makanya cocok diolah jadi kertas. Kalau sudah terkumpul, kita masuk nih ke proses chipping, yaitu proses menghancurkan batang bambu menjadi potongan-potongan kecil. Selain mengolah batang bambu, pabrik ini juga menggunakan limbah bambu yang tidak terpakai dari pabrik sumpit dan tusuk gigi. Jadi nggak kebuang gitu aja. Setelah menjadi potongan-potongan kecil, bambu dimasukkan ke dalam bar mill, alias tabung besar yang terus diputar. Di dalam tabung ini, bambu diberikan bahan kimia berupa soda kaustik atau natrium hidroksida agar bambu lebih mudah hancur. Potongan bambu selanjutnya dipindahkan ke mesin crushing. Di mesin ini, potongan bambu dihancurkan lagi sampai menjadi serpihan-serpihan kecil. Nah, lanjut ke proses berikutnya, refiner atau penghalusan. Jadi, di dalam mesin ini, serpihan bambu dicampur dengan air, kemudian digiling. Dengan bantuan uap panas di dalamnya, bambu pun menjadi bubur. Wih! Bubur bambu ini kemudian dipres hingga berbentuk lembaran panjang. Selanjutnya, kertas bambu dipotong menjadi lembaran besar dan masuk ke mesin pencetak. Pada mesin ini, kertas distempel sesuai motif dan warna yang diinginkan. Kertas bambu yang sudah dicetak motifnya dipotong deh menjadi ukuran yang lebih kecil. Kita juga bisa loh membuat kerajinan origami dari kertas bambu. Bisa langsung dibuat kerajinan seperti tempat tisu, kap lampu, dan tempat pensil seperti ini. Mantap! Oh iya, masih ada banyak loh tangan-tangan kreatif yang menghasilkan karya-karya bernilai dan bermanfaat yang ramah lingkungan. Pastinya keren banget deh. Si Unyil, yuk kita kemon. Wah, keren kan sepatu Unyil? Bukan sembarang sepatu kulit loh. Ini adalah sepatu kulit yang diwarnai pakai bahan alam. Warna-warni cantiknya berasal dari dedaunan dan bunga-bungaan. Teknik pewarnaan dan pemberian motif seperti ini disebut ekoprint. Caranya sederhana dan pastinya ramah lingkungan juga loh teman-teman. Sebelum mulai kita siapkan dulu nih kanvasnya. Yap, kulit yang sudah diolah dan dikeringkan. Di Indonesia ada loh pabrik penyamakan kulit kambing yang terkenal sampai mancanegara. Semua kulit ini berasal dari kambing usia muda karena pori-pori kulitnya masih lembut. Jadi tahap penyamakan pun jadi lebih mudah. Kita beri garam dulu nih agar kulit kambing jadi lebih awet dan bau khasnya hilang. Lanjut rendam kulit kambing selama semalam agar kulit kambing jadi berair sehingga cairan kimia mudah bercampur dengan kulit kambing. Oh iya, semua drum di sini terbuat dari kayu. Ini agar lebih ringan dan bisa muat banyak. Sekali proses, drum ini bisa menampung 2 ton kulit kambing. Di tahap fleshing, semua daging, lemak, dan bulu pada kulit kambing bakal dikikis sampai bersih. Baru deh diberi cairan krom agar kulit kambingnya lembut dan tahan terhadap panas. Sip deh, sekarang kita haluskan kulit kambingnya agar semakin menarik. Kita warnai yuk. Kulit kambing kembali dihaluskan pakai mesin press ini. Nah, mesin panjang ini bertugas menyemprot kulit kambing dengan cairan khusus agar tampilan kulit kambing jadi mengkilap. Langsung deh keringkan dengan mesin berjalan ini. Suhunya sampai 60 derajat Celcius. Nah, kelihatan kan? Kulitnya jadi lebih keren. Kulit inilah yang akan kita kreasikan dengan teknik ekoprint. Langsung saja ke rumah produksinya di Pangandaran, Jawa Barat. Yuk, kita kemon! Berkreasi dengan ekoprint, cukup petik daun dan bunga di sekitaran rumah saja. Yang harus diperhatikan, jenis daunnya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya. Dan permukaannya nggak licin. Sip deh, kita tempelkan yuk daun dan bunganya. Proses ini akan menentukan motifnya nanti. Jadi sebisa mungkin tempel yang rapi dengan jarak berdekatan supaya nggak ada sisi yang kosong. Sekarang tutup bagian atasnya dengan kain yang sudah dibasahi dengan air tunjung dan tawas. Kain yang dicelup air tunjung, hasil warnanya akan lebih gelap. Sementara air tawas, warnanya akan lebih terang. Sekarang kita gulung kulitnya yuk. Supaya gulungannya rapat, bisa pakai alat bantu seperti tongkat kayu atau pipa. Terus balut dengan plastik wrap dan rekatkan.
Kita kukus kulit yang sudah digulung tadi selama 90 menit dengan api kecil atau sedang. Yuk kita lihat hasilnya bareng-bareng. Buka perekat, plastik uap, dan gulungannya secara perlahan ya. Terus cabut daunnya satu persatu. Oke, ini dia nih kulit yang berhasil dikukus tadi. Tapi uniknya nih sahabat Unyil, kalau misalnya semula daunnya warna hijau, setelah dikukus warnanya jadi berubah, jadi orange nih, kayak gini nih. Walaupun jenis daun atau bunga serupa, tapi warna yang dihasilkan bisa berbeda-beda loh. Tergantung celupan kainnya tadi. Apakah ketunjung atau tawas? Katanya warna paling kuat berasal dari daun jati. Bisa merah marun atau ungu. Oke deh, sekarang kita tarik-tarik bagian ujungnya supaya nggak ada yang menempel. Kalau sudah, biarkan kulitnya mengering. Pengeringannya tidak dilakukan di bawah sinar matahari supaya kulit nggak mengkerut. Kalau sudah kering, seperti ini hasilnya. Uniknya, karena buatan tangan, setiap lembarnya nggak ada motif dan warna yang sama persis loh. Satu lembar kulit ekoprint ini bisa dibuat 4-5 pasang sepatu. Sekarang pilih motif dan warna kulit ekoprint yang akan dibuat sepatu. Gunting kulit ekoprint sesuai pola sepatunya dulu yuk. Setiap polanya kita tempelkan pada kain kanvas. Lipat bagian pinggirnya ke bagian dalam, lalu jahit supaya rapi. Supaya lebih keras, kita tempelkan juga bahan busa ke dalam pola sepatunya. Lanjut, kita buat insol sepatunya. Alasnya berasal dari bahan spons dan insol yang tebalnya 2 mm. Sesuaikan dengan ukuran sepatu yang diinginkan ya. Terus rekatkan dengan sepatunya. Masukkan outsole yang sudah diberi lem ke dalam oven. Proses ini bertugas untuk mengembangkan lemnya. Daya rekat lemnya pun akan lebih kuat. Oke, setelah di oven selama 1-2 menit, rekatkan bagian atas sepatu dengan solnya. Terakhir press sepatunya selama 30 detik supaya lebih rekat. Wih, sudah jadi nih sepatu ekoprintnya. Keren kan? Buat dipakai jalan-jalan bersama teman. Oh iya, jangan lupa cara perawatannya supaya kulit dan warnanya tidak berubah. Sebaiknya bersihkan dengan semir khusus sepatu kulit atau cukup bersihkan pakai lap saja. Boleh dijemur, asal jangan terlalu lama di tempat yang panas ya. Terus jangan simpan di tempat lembab juga supaya nggak jamuran. Wah, ternyata menuangkan kreativitas dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Hasilnya keren juga ya. Melangkah jadi lebih percaya diri deh. Halo Profesor. Prof, Unyil sama Embul sudah siap buat uji coba alat terbarunya Profesor nih. Iya nih Prof. Emang alatnya apa sih Prof? Wow, ini alat pewarna sepatu dari bahan alami. Asalnya dari tanaman yang ada di sekitar kita. Unyil mau langsung coba Prof. Caranya gimana? Wow, gampang. Unyil masukin sepatunya, terus masukin daun-daunnya di sebelah kiri. Oke deh Prof. Wah, jadi cakep banget sepatu Unyil. Wih. Wah, udah. Sekarang giliran Embul dong. Kan Embul juga mau punya sepatu keren kayak begitu. Wah, Bul, kalau bambu ya ndak bisa. Alat ini cuma mendeteksi daun dan bunga saja. Embul yakin bisa Prof. Pasti jadinya lebih keren daripada punya Unyil. Langka ini Prof. Cuma ada satu di dunia. Tada! Punya Embul jadi lebih keren kan? Hah? Masa jadinya suling bambu, Prof? Embul sih, kasih tahu nggak bisa, malah maksa lagi. Wah, ya udah deh, Bul. Lumayan kan bisa buat berdendang. Wah. Yuk, kita kemon. Bahan-bahan ini bukan alat bikin kue ya, tapi buat bikin sedotan ramah lingkungan. Tepung tapioka dimasak dengan api kecil. Lalu aduk-aduk terus ya, sampai membentuk gumpalan. Tapioka dari pati singkong punya kadar amilopektin yang tinggi. Jadi saat dimasak hasilnya bakal punya tekstur yang kenyal dan lengket kayak gini. Nah, hasil gumpalan yang sudah jadi, lanjut diratakan sampai tingkat ketebalan yang pas. Lembaran adonan ini tinggal dicetak menggunakan pipa-pipa aluminium. Sip, sekarang tinggal dibawa untuk dikeringkan. Dengan cara dijemur di bawah terik matahari langsung selama seharian. Sentuhan terakhir yang gak boleh ketinggalan nih.
sedotan yang sudah kering bakal dicelup sama cairan lilin lebah tuh. Cairan lilin lebah yang mengandung propolis nantinya bakal mengering dan mengeras, sehingga melapisi sedotan supaya lebih tahan sama air deh. Dan tada, sedotan ramah lingkungannya sudah jadi. Satu lagi nih, inovasi peralatan ramah lingkungan yang diciptakan di sini. Ada BioTools alias produk peralatan makan sekali pakai, yang bahan utamanya terbuat dari bahan gandum atau tepung jagung. Tepung jagung utuh dicampur sama tepung terigu sebagai pengikat adonannya nih. Nah, karena nantinya juga bisa dimakan, gak lupa ada penambahan gula sama garam untuk memperkaya rasa. Sambil diaduk, campurkan minyak sayur sebagai pengemulsi adonan dan tambahkan air secara perlahan. Adonan kemudian dibagi rata ya, dan dipipihkan sampai menjadi lembaran. Sip deh, adonan tinggal dicetak ke mangkok berbahan aluminium foil seperti ini. Sekarang bikin sendoknya nih. Cetakannya dibikin dari sendok takar obat yang sudah dilapisi sama aluminium foil. Semua adonan yang sudah dicetak tinggal di oven selama 1 jam. Yuhu, peralatan makan ramah lingkungannya sudah jadi. Kakak-kakak mahasiswa bioteknologi dari Universitas Aisyah Yogyakarta berhasil menemukan inovasi sedotan dan alat makanan sekali pakai yang ramah lingkungan. Selain bisa digunakan jadi wadah makan ekstrim kayak gini, selesai dipakai, wadahnya juga bisa langsung dimakan loh. Kalau dari rasanya sih kayak makan sereal jagung, dan tekstur yang garing, berasa lagi makan kerupuk. Sudah enak, zero waste lagi. Selama di rumah saja, hobi merawat tanaman semakin naik daun. Selain berburu tanamannya, banyak juga yang berburu pot-pot cantik untuk menghias rumah. Pot ramah lingkungan ini bisa menjadi pilihan loh. Pot berbentuk unik ini terbuat dari limbah popok sekali pakai, dilengkapi dengan sistem self-watering juga. Jadi nggak usah repot-repot lagi menyiram secara manual. Keren! Ide untuk membuat pot dari limbah popok ini bertujuan untuk menyelamatkan bumi loh. Karena berdasarkan riset World Bank tahun 2017, popok bayi menempati peringkat kedua penyumbang sampah terbanyak di laut. Jumlahnya sekitar 21% dari total sampah. Yap, agar mampu menyerap cairan dalam jumlah banyak, lapisan inti popok yang terbuat dari cacahan gulungan kertas akan dicampur dengan material serbuk polimer yang punya daya serap cairan yang tinggi dan mengubahnya menjadi bentuk gel. Hasil serat kapas dan campuran material SAP penyerap cairan bakal tercetak berbentuk memanjang seperti ini. Bagian ini kemudian dilapisi oleh kain non-woven. Agar bisa bekerja maksimal, dalam satu popok ada banyak lapisan loh. Kain non-woven dipilih karena teksturnya jauh lebih lembut dan halus dibanding kain dengan tenunan atau rajutan benang biasa. Selanjutnya, bagian inti popok akan diberi tekstur mirip berlian. Tujuannya biar pergerakan cairan langsung menyebar dan terserap ke seluruh permukaan isi popok. Jadi nggak ada lagi tuh popok bocor karena cuma bisa menampung cairan di bagian tertentu saja. Oh iya, produk popok ini punya indikator penanda cairan loh. Indikator ini berasal dari tinta yang larut sama air. Jadi kalau indikator ini hilang atau memudar, tandanya cairan yang ditampung sudah penuh tuh. Wih, jadi gampang buat ngecek popok si dede bayinya deh. Kesemua lapisan pada popok yang dibuat disatukan dengan cairan lem berbahan hidrokarbon. Sebagai pengganti lem perekat, popok ini menggunakan benang karet yang elastis. Benang karet dipilih agar popok tetap fleksibel mengikuti bentuk pinggang bayi. Benang karet bakal mengelilingi bagian pinggang dan perut bayi. Jadi tetap nyaman dan bisa bergerak leluasa deh. Totalnya ada 32 benang karet yang digunakan dan dilapisi dengan bahan kain non-woven yang sangat lembut. Keseluruhan bagian lapisan popok kemudian disatukan dengan mesin sampai benar-benar jadi. Proses produksi ini seluruhnya bekerja secara otomatis dengan kecepatan yang tinggi. Dimulai sejak dari proses awal sampai produk popok celananya jadi. Nah, biar terjaga kualitasnya, ada bantuan teknologi kamera high speed alias kamera yang bisa melihat pergerakan produk dengan cepat. Kamera ini ditempatkan pada setiap bagian mesin
Jadi, kalau ada produk yang tidak sesuai, popok otomatis dikeluarkan dari rangkaian jalur produksi. Selain itu, ada juga teknologi auto correction yang bakal mengatur setiap posisi bahan terus berputar dan tetap pada jalurnya tuh. Canggih kan? Oke, sip. Popok celananya sudah jadi dan siap dikemas deh. Nah, popok-popok sekali pakai yang berakhir di tempat sampah lah, yang bakal kita olah untuk membuat pot menggunakan mesin hidrotermal ini. Limbah popok akan diberi air hingga terendam di dalam mesin hidrotermal. Teknologi ini menggunakan tekanan dan temperatur tinggi, mencapai 180 derajat Celcius yang akan berproses selama 3 jam. Jadi saat hasilnya keluar, dijamin steril dan bebas dari bakteri atau kotoran. Hasil yang keluar jadi bubur fiber popok kayak gini nih. Ya mirip bubur kertas gitu deh. Bubur fiber popok ini harus dicuci terlebih dahulu supaya warnanya berubah jadi lebih bersih. Kita bilas 2 kali ya. Waktunya kita jemur. Pengeringan ini berguna agar bubur fiber popoknya gak jamuran. Sekarang campurkan bubur fiber popok yang sudah kering dengan mortar sebagai bahan perekatnya. Tambahkan air, lalu aduk sampai konsistensinya pas. Lanjut, kita masukkan deh ke dalam cetakannya. Dalam satu cetakan ini kurang lebih memerlukan 10 popok. Artinya 1 terapot ini bisa menyelamatkan sungai dan laut dari 10 limbah popok. Mantap! Wih, hasil yang sudah kering jadinya seperti ini nih. Di 1 terapot, kita bisa menanam lebih dari 2 jenis tanaman. Hanya cocok untuk tanaman yang gak membutuhkan banyak tanah untuk menopang akarnya. Seperti suplir, anggrek, kadaka, dan wheatgrass. Sebelumnya, terapot sudah direndam air selama 24 jam. Jadi, seluruh permukaannya sudah lembab. Kemudian, lilitkan tali rami, mulai dari bagian bawah ke bagian tengahnya. Tali rami ini dipilih karena berasal dari bahan organik dan tampilannya juga lebih natural. Selipkan benih di sela-sela tali raminya. Kalau sudah, isi air pada lubang tengah potnya. Penampungan airnya bisa memuat sekitar 300 ml air loh. Terakhir, semprotkan air juga ke benih yang ada di tali raminya. Tinggal tunggu tumbuhnya deh. Selain dari benih, kita juga bisa langsung melilitkan tanaman di sekeliling pot. Seperti pakis, dengan campuran tanaman lainnya bisa dirangkai sesuai kreasi teman-teman sampai memenuhi seluruh permukaan pot. Wih, asik nih kalau ngelihat yang hijau-hijau di rumah. Mata jadi segar, suasana hati jadi happy. Nah, Unyil, Melanie, Profesor mau nunjukin sesuatu. Ini yang sedang Profesor pakai bukan celana biasa loh. Hah? Bukan celana biasa gimana, Prof? Oh, jadi celana ini namanya celana pot. Sambil dipakai bisa buat nanam tanaman juga. Wah, iya. Di celananya ada tanamannya, Nyil. Nah, coba deh tanamannya disiram, pasti langsung tumbuh subur. Soalnya ada formula rahasia nih dalam celana pot Profesor. Coba Unyil siram ya, Prof. Oh, boleh Nyil. Loh, Prof. Waduh, elah, iya, kok jadi melilit badan Profesor ini ya. Waduh, tolongin Nyil. Waduh, ayo, Mel, Melanie, kita tolongin tolong. Wah, gawat nih. Yuk, kita kemon. Wih, keren-keren ya inovasi ramah lingkungannya. Semoga kedepannya makin banyak nih inovasi hijau kayak gini. Biar bumi kita semakin cepat membaik. Karena bumi yang sehat pasti bikin penduduknya jadi makin sehat juga. Yuk, kita sama-sama menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Unyil pamit dulu ya. Dadah.